Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, apa kabar? Sehat? Luar biasa, penuh dengan sukacita. Kita bersyukur kita berjumpa lagi melalui ibadah di hari ini. Saya mau mulai dengan bertanya. Apa perasaan Bapak Ibu Saudara-saudara ketika kita membaca bagian ini? Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-30. Bagi saya, rasanya begitu menjijikkan. Dalam bacaan kita dipaparkan dengan luar biasa 4 hal. 1. Pelecehan seksual. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Dilakukan laki-laki terhadap perempuan. Apakah itu ibunya, saudaranya, cucunya, tantenya, mantunya, bahkan juga saudara iparnya. Yang kedua, persinahan di ayat yang ke-20. Dilakukan, orang boleh mengawini ibunya sendiri. Ketiga, ada penyembahan berhala. Bahkan dalam penyembahan berhala orang mempersembahkan anaknya, darah dagingnya sebagai korban. Dan yang keempat, kita melihat perilaku seks menyimpang dilakukan. Laki-laki bersetubuh dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan ini yang lebih ngeri, manusia dengan binatang. Menjijikan. Semua itu dilakukan oleh orang-orang di Mesir dan di Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan Alkitab mencatat pasal 18 pada ayat yang ketiga bagian akhir, perhatikan, itu menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan mereka. Luar biasa, kebiasaan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Alkitab mencatat bahwa Allah tidak berkenan terhadap perilaku seperti itu. Kita boleh melihat di ayat yang ke-25, bagi Tuhan perilaku itu sebuah kekejian. Pelecehan seksual, persinahan, penyembahan berhala, dan perilaku seks menyimpang. Itu sebuah kekejian. Ini merusak kehidupan. Ini merusak hubungan relasi manusia. Tidak ada penghormatan satu terhadap yang lain. Perkawinan yang sejak semula diciptakan dalam kekudusan oleh Allah menjadi kehilangan harganya. Manusia kemudian tidak menjadi penolong bagi yang lain. Tetapi apa? Menjadi pemangsa. Manusia bukan lagi manusia, tapi seperti hewan, seperti binatang. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Allah kemudian menghukum bangsa Kanaan. Ayat 25 ditegaskan di sana. Karena Allah jijik terhadap perilaku mereka yang jahat dan berdosa. Saudara-saudaraku, Israel ada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan setelah mereka hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka pernah ada dalam kebiasaan buruk orang Mesir. Dengan 4 hal tadi, pelecehan seksual, persinahan, penyembahan berhala, dan perilaku seks menyimpang. Mereka pernah hidup dengan kebiasaan buruk orang-orang di Mesir. Dan sekarang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka akan berjumpa dengan kebiasaan yang sama untuk hidup di tengah-tengah kebiasaan serupa di tanah Kanaan. Tanah perjanjian yang mereka tuju memang penuh susu dan madu, Bapak Ibu, tetapi juga penuh tuba dan racun. Tanah Kanaan yang mereka tuju tidak hanya menjadi berkat, tetapi sewaktu-waktu bisa menjadi kutuk. Tanah Kanaan yang tidak hanya menjanjikan selamat, tetapi kemudian kita lihat sekaligus menawarkan bencana bagi masa depan Israel. Maka pada titik ini, bagaimana Israel harus bersikap? Allah menegaskan. Dalam bacaan kita, sebenarnya kalau kita baca mulai dari ayat 3, dan kemudian diteruskan sampai dengan ayat 30 dalam bacaan kita. Allah menegaskan bahwa Israel tidak boleh sama. Tidak boleh serupa. Bahwa Israel akan tetap masuk ke tanah Kanaan, tapi mereka tidak boleh sama dan serupa dengan orang-orang Kanaan. Dengan kata lain, bahwa Israel harus berada dalam ketetapan dan peraturan Tuhan.
Bahasa yang dipakai dalam bacaan kita menjadi tema dalam bacaan kita. Tema pada Imamat 18 ini, hidup dalam kekudusan. Kudus berarti khusus, tidak sama, berbeda. Hidup tidak boleh berwujud sama dengan orang-orang yang ada di Kanaan. Israel harus memperlihatkan kesetiaan mereka kepada Tuhan, walaupun kemudian Israel harus menjadi berbeda dari biasanya, dari kebiasaan orang-orang di Kanaan. Berkat di tanah Kanaan sudah dijanjikan Allah, ditetapkan malah oleh Allah untuk mereka. Namun tanpa ketaatan Bapak Ibu Saudara-saudara, berkat yang dianugerahkan akan hilang lenyap dan terganti dengan kutuk, terganti dengan malapetaka bagi masa depan mereka. Perjalanan Israel masih panjang untuk sampai ke tanah Kanaan, tapi Allah telah memberikan peringatan dini kepada mereka supaya Israel mampu menata kehidupannya saat itu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Maka pada bagian bacaan ini, hal-hal yang penting untuk kita lihat, yang lalu kemudian menjadi bagian dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, ini bukan soal situasi dan kondisi yang dialami. Apapun situasinya, apapun kondisinya, Israel harus tetap hidup dalam ketetapan Tuhan. Israel harus tetap hidup dalam kekudusan. Mau orang Kanaan itu kepala angin, kamu orang Kanaan itu suka bikin dosa, kamu orang Kanaan itu sudah bikin hal yang sembarang, Israel tidak boleh. Demikian kita, Bapak Ibu Saudara. Kondisi kita hari ini, keadaan kita saat ini, dan ke depan. Kita tahu bersama, kita masuki keadaan dan situasi yang baru. Istilah yang dipakai, new normal life, kehidupan normal yang baru. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang akan menjadi kebiasaan kita di hari ini dan seterusnya. Kalau dulu kita terbiasa nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul gitu. Kita biasa ramai-ramai. Sekarang kita harus membatasi diri. Justru dianjurkan untuk menghindari perkumpulan-perkumpulan. Kayak sampai hari ini gereja juga masih ada di dalam persiapan untuk lalu kemudian menata kegiatan-kegiatan kebersamaan, kegiatan-kegiatan ibadahnya. Kalau dulu orang bisa bersapa dengan langsung, jabat tangan, cipika-cipiki, sekarang harus menjaga diri, menjaga jarak. Tidak bisa bersentuhan tangan. Senyum pun tidak bisa tampak karena pakai masker. Bahkan kalau nanti ibadah-ibadah di gereja sudah mulai dilaksanakan, akan diatur duduknya tidak boleh berdekatan satu dengan yang lain. Harus ada batas, ada jarak satu terhadap yang lain. Ini kebiasaan-kebiasaan yang baru yang akan kita lakukan, kita laksanakan. Menarik untuk melihatnya bagi kita bersama Bapak Ibu Saudara terkait dengan firman Tuhan hari ini. Tapi apakah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru itu, nilai-nilai persekutuan, nilai-nilai kebersamaan menjadi hilang? Firman Tuhan hari ini memperlihatkan kepada kita, Allah ingatkan kepada Israel, betapapun Kanaan dengan kebiasaan hidupnya dalam pelecehan, dalam persinahan, dalam keberadaan perilaku yang menyimpang, Israel masuk sana, Israel tidak boleh melakukan. Israel lalu tidak boleh kemudian berubah. Mereka harus tetap hidup dalam ketetapan, dalam kekudusan. Kita masuk dalam era yang baru, kita masuk dalam keadaan yang baru, tapi bukan berarti bahwa kita kehilangan nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai saling menghormati, nilai-nilai saling menjaga, nilai-nilai yang saling menopang satu dengan yang lain. Bukan berarti dengan situasi yang baru, new normal life ini, lalu kemudian kita menjadi asing bagi saudara kita.
Kita tidak menjangkau satu dengan yang lain. Kita membatasi diri dalam kepedulian, dalam pelayanan satu terhadap yang lain. Ini menarik ketika kita membicarakannya di tengah-tengah peringatan bulan Pelkes GPIB. Lagi-lagi kita diingatkan, pelayanan dan kesaksian kita tetap menjadi nyata di tengah-tengah situasi yang berubah. Kebiasaan-kebiasaan hidup yang baru yang muncul dalam rangka untuk mencegah penyebaran virus corona. Tapi di sisi lain kita diingatkan, bukan berarti dengan demikian kita kehilangan kasih. Kita kehilangan pelayanan, kesaksian, persekutuan kita. Catatan yang lain, yang kedua, boleh kita lihat dari bacaan ini. Ketika Allah menunjuk, bicara tentang kehidupan relasi dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, maka keluarga menjadi tempat yang pertama. Maka keluarga menjadi tempat sasaran Allah. Ketika kekudusan, kasih, saling menghormati, saling menjaga, saling menopang, itu dikerjakan lebih dahulu dalam rumah tangga. Saya dan saudara dipanggil untuk itu. Bagaimana mewujudkannya, kita laksanakan lebih dahulu dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kita bersyukur situasi kurang lebih 2 bulan berjalan, bahkan mungkin 3 bulan dan seterusnya, karena kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir. Tuhan sudah mempersiapkan kita sama seperti Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan. Mereka telah dipersiapkan di perjalanan menuju tanah Kanaan. Diperingatkan untuk mulai melatih diri. Mari, kita sudah melewati masa itu. Beribadah di rumah tangga masing-masing. Membangun persekutuan, terlatih kita. Untuk lalu kemudian ketika kita masuk ke era kehidupan yang baru. Di masa pandemi ini, kita terlatih menjadi pribadi-pribadi yang tidak kehilangan hormat satu terhadap yang lain. Tidak kehilangan kasih satu terhadap yang lain. Kita terbiasa melakukannya dalam rumah tangga kita. Kita terbiasa membangun persekutuan dengan Tuhan dalam rumah tangga kita. Maka dimanapun, dalam keadaan apapun, kita akan tetap mengerjakannya itu. Catatan yang terakhir, yang ketiga, menutup bagian khotbah ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari lihat. Maka ketika Israel mengerjakan ini, berkat diberikan Tuhan bagi seluruh bangsa. Mulai dari tiap keluarga dan rumah tangga. Bukan hal yang tidak mungkin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini, sampai hari ini dalam rumah tangga Bapak Ibu. Itu akan membawa bangsa dan negara kita pada berkat pemulihan. Jangan berpikir sia-sia. Bapak Ibu sudah mengerjakannya sampai hari ini. Kita tinggal di rumah. Kita tidak beribadah. Padahal yang lain ibadahnya terbuka. Mereka bikin kegiatan berkumpul. Sia-sia apa yang kita lakukan. Tidak ada yang sia-sia. Ketika kita mengerjakannya di dalam Tuhan. Allah memperhitungkan itu jadi berkat. Bukan tidak mungkin. Ketika kita tetap ada dalam ketaatan, walaupun kita beribadah di rumah dalam keterbatasan ini, tetap laksanakan hal-hal yang menjadi protokol kesehatan. Kita kerjakan. Gereja juga sedang menahan diri untuk tidak gegabah lalu kemudian membuka pintu-pintu ibadah, ruang-ruang ibadah. Hanya karena yang lain sudah melakukannya. Tidak akan sia-sia apa yang kita kerjakan. Sejauh kekudusan, kehendak Allah, ketetapan Allah, kita kerjakan dalam persekutuan kita sampai hari ini. Tuhan perhitungkan itu jadi berkat. Dan mari lihat bagaimana Tuhan bekerja memulihkan bangsa dan negara kita. Bahkan dunia ini, mulai dari tiap keluarga-keluarga kita yang tetap ada dalam pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kehidupan yang dianugerahkan bagi kami. Terpujilah Engkau dalam seluruh karya kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti hingga hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk keselamatan, kekuatan, kemampuan yang terus Tuhan kerjakan menolong kami untuk tetap menjalani hari-hari kehidupan kami dalam berbagai keadaan, termasuk kesulitan-kesulitan yang kami alami. Terima kasih untuk kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintahan yang Tuhan anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk membawa bangsa ini tetap mengerjakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehidupan berbangsa bernegara. Terima kasih untuk pimpinan pemerintahan Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan baik, mereka mengupayakan hal-hal yang baik bagi kehidupan bangsa dan negara kami secara khusus di tengah-tengah kondisi sulit akibat pandemi COVID-19. Tuhan Yesus menolong pemerintahan kami yang ada, Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil dan seluruh kabinet yang ada, bekerja dalam kesehatian, bersatu padu, saling topang menopang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka di tengah-tengah kehadiran mereka sebagai wakil Allah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus menolong setiap keputusan, kebijakan-kebijakan yang diambil, biarlah semuanya mencerminkan kasih Allah bagi kehidupan umat manusia. Terpujilah Engkau yang memberikan kekuatan dan kesehatan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, termasuk juga yang ada di kota kami Makassar. Tuhan Yesus menolong mereka senantiasa dalam kesehatan, dalam kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik menurut kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pimpinan gereja-Mu, orang-orang yang Kau percayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan, diaken, penatua dan para pendeta sebagai presbiter di tengah-tengah kehidupan berjemaat. Jemaat kami GPIB Betania Makassar. Tuhan Yesus menopang bersama dengan Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Yuniar Jauhari untuk mempersiapkan jemaat kami memasuki kehidupan normal yang baru. Setelah melewati waktu yang cukup melelahkan di kurang lebih 2 bulan yang berlalu ini, biarlah kami dimampukan bersama dengan para pelayan-Mu untuk menatap hari esok dalam kasih dan sayang Tuhan. Bahwa Tuhan tetap bekerja nyata dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus, tidak meninggalkan kami. Tuhan menopang tiap keluarga dan rumah tangga, menata dengan baik kehidupan keluarga dan rumah tangga kami, untuk lalu kemudian dari kami juga berkat-berkat Tuhan boleh dirasakan menyeluruh dalam kehidupan persekutuan bangsa dan negara kami. Doa kami untuk fungsionaris majelis jemaat, fungsionaris majelis sinode dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan agar Kau berikan kepada mereka juga hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan menolong beberapa hal yang harus mereka persiapkan terkait dengan pelaksanaan persidangan sinode ke depan. Mungkin ada hal-hal yang harus berubah, namun biarlah iman, percaya, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah berubah. Apapun situasi dan kondisi, termasuk yang sulit sekalipun, diperhadapkan dalam tanggung jawab pelayanan fungsionaris majelis sinode. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk GPIB secara keseluruhan. Di bulan Pelkes ini Tuhan Yesus perkuat kami untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan dan kesaksian kami yang tidak hanya menjangkau daerah-daerah tersulit, daerah-daerah terujung dari bangsa dan negara kami, tetapi juga yang saat ini situasi dan kondisi yang dialami oleh bangsa dan negara kami. Kami berpelkes tidak hanya lagi sebatas pada tembok-tembok gereja kami, tapi biarlah pelayanan dan kesaksian kami juga boleh menyentuh sesama kami, bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk Satgas Covid Sinodal yang boleh bekerja. Perjumpaan, pertemuan dengan BNPB untuk boleh mempersiapkan gereja ke depan menjadi relasi kawan sekerja dengan pemerintah
dengan BNPB untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang baru. Biarlah Tuhan Yesus boleh menolong Satgas Covid Sinodal bekerja bersama sampai pada tingkat-tingkat mupel dan jemaat secara khusus, agar mereka dapat mengerjakan yang menjadi tanggung jawab pelayanan, sehingga kesaksian kami menjadi nyata, nama Kristus dimuliakan. Kami berdoa bagi tiap mereka, para pelayan Tuhan, keluarga-keluarga jemaat kami yang mengalami duka akibat COVID-19. Biarlah Tuhan menjadi penolong, biarlah Tuhan juga senantiasa menjadi penguat dan penopang kehidupan mereka. Di tengah kehilangan, mereka menemukan kekuatan di dalam Tuhan, bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka bukan semata meninggalkan duka karena keterpisahan, tetapi juga sekaligus meninggalkan kekuatan melalui topangan persekutuan dan kehadiran para pelayan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi mereka yang sakit, secara khusus di kondisi COVID-19, yang terisolasi baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami doakan hati mereka, kami doakan kehidupan mereka, kami doakan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus menolong, bangkitkan kepercayaan diri dalam iman kepada Kristus, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan mereka. Dalam kepercayaan diri kepada Kristus, mereka akan membangun kekuatan-kekuatan, imunitas yang baik untuk menopang mereka menjemput pemulihan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam banyak hal kami bersyukur Tuhan Yesus boleh menolong kami melalui rekan-rekan orang-orang muda yang turut bekerja mempersiapkan ibadah ini. Kemampuan mereka di bidang multimedia memampukan kami tetap dapat bersekutu, beribadah, berjumpa melalui media layanan ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan mereka, memberkati mereka dengan segala hal yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka, tapi juga dalam kehidupan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, tiap kehidupan keluarga rumah tangga kami, usaha dan upaya penghidupan kami, lelah jerih dan juang kami, tangis kami, tapi juga bahagia kami. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa